Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi ini kamu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai materi pelajaran pada kesempatan pagi ini. Sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga Bapak mengingatkan kepada kamu terlebih dahulu untuk mengabsenkan diri sebelum kita memulai pelajaran. Nah, anak sekalian, materi pelajaran fikih pada kesempatan pagi ini yaitu tentang asyidku fil aqdi, yaitu terkait dengan masalah jual beli, khiyar, kirot, dan riba. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang masalah jual beli. Islam mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, atas dasar jujur, atas dasar adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta menghindari dari unsur tipu menipu. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanah. Dan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong-menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar-menukar barang maupun jual beli. Melihat realitas jual beli dalam kehidupan modern, seiring dengan kebutuhan dan tantangan dalam dunia industri perdagangan, syariat Islam harus mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan di masa depan. Maka dengan membumikan kaidah-kaidah Islam, dengan tidak melepaskan kaidah usul, diperlukan adanya fikih realitas atau prioritas yang mengedepankan hal yang terpenting dari yang penting. Mari kita mengenal dan memahami tentang pengertian jual beli. Jual beli al-bai' menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Banyak definisi tentang jual beli menurut para ulama, yakni di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtisar, Syekh Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut. Al-bai'u fil lughah ita'u syai'in fi muqabilati syai'in wa bi syar'i muqabilatu malin bi malin qabilaini bitasrifi bi ijabi wa qabulin alal wajhil ma'luni fi. Artinya jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain atau barter. Jual beli menurut syara bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf, pengelolaan yang disertai dengan lafaz izab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan atau sah. Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib menyatakan bahwa secara bahasa jual beli atau bai' artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih bahwa jual beli adalah annahu tamliku 'ainin maliyatin bi mu'awadan bi idzin syar'iyyin syai'in aw syai'un aw tamliku manfaati ala ta'bidi bi tamanin maliyyin. Artinya memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat, atau memindahkan manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta.
Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji At-Tulab mendefinisikan jual beli al-bai'u lughatun, al-bai'u lughatan muqabilatu syai'in bi syai'in wa syar'an muqabilu malin bi mal ala wajhin mahsusin. Artinya jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan aturan yang ditentukan. Dari beberapa definisi tersebut dapatlah didefinisikan secara istilah bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang atau barang dengan barang lain disertai dengan adanya ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian anak-anak sekalian, dasar hukum daripada jual beli. Hukum jual beli, ya, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkan jual beli sebagai berikut. Al-Quran diantaranya berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, Al-Quran, Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kecuali dengan jalan perniagaan, ya, yang dilakukan suka sama suka, ya, antara din. Kita lihat tuh artinya nanti di surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalam hadis dasar hukum jual beli, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, ya, an Rif'at bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahu al-Bazzar wa sahahu al-Hakim. Artinya dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Dia menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar, hukum menyahihkannya dari Rifa'ah Ibnu Rafi. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu, menipu dan merugikan orang lain. Menurut ijma, kesepakatan ulama, dasar hukum jual beli, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Rukun jual beli, ya, rukun jual beli. Rukun jual beli adalah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli dihukumi tidak sah. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yakni yang pertama, penjual dan pembeli, adanya penjual dan pembeli atau aqidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan ma'qud, adanya barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, ya, rukun jual beli yang ketiga adalah adanya alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat, ya, rukun jual beli adanya ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigot, adanya sigot ijab dan qabul.
syarat-syarat jual beli. Nah, sekarang kamu harus mengetahui syarat-syarat jual beli. Tadi rukun jual beli, sekarang syarat jual beli. Syarat jual beli, ya, yang terkait dengan adanya syarat penjual dan pembeli. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Apa syaratnya? Yang adanya penjual dan pembeli dianggap sah tatkala adanya pembelian. Yang pertama syaratnya, kedua belah pihak harus sudah balik, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua syaratnya yang ada pada penjual dan pembeli itu keduanya berakal sehat. Orang yang gila dan orang yang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli. Jadi orang gila atau orang bodoh, ya, yang tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli. Yang ketiga syaratnya adalah bukan pemboros. Artinya atau orang tersebut tidak suka memubazirkan barang. Yang keempat syaratnya bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradin," riwayat Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Artinya Nabi SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Yang kedua syarat jual beli, ya, syarat jual beli yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Adapun barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, suci barangnya, yaitu barang yang tidak suci atau barang najis seperti khamar, babi, bangkai kotoran dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Yang kedua, bermanfaat, yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma seperti untuk dikonsumsi atau dipergunakan sebagai alat. Maka semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan atau melanggar norma-norma agama Islam, kehidupan manusia, tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti jual beli minuman keras, nyamuk, alat minuman keras, nyamuk, lalat, kecoa dan sebagainya. Yang ketiga, ya, syaratnya yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan milik sendiri, yaitu barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, barang yang dijual, ya, dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau jual beli barang merpati yang masih keliaran dan jual beli ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru samaka bil mai fa innahu gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung gharar atau tipu muslihat. Belum jelas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kamu lihat saja di situ, ya, lafaznya dan arti daripada hadis tersebut. Demikian, ya, pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.